Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus berbicara kepada para imam, kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, "Hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, 'Katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini,' tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, 'Perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah ini.' Maka pergilah para hamba dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, 'Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?' Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, 'Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih, dalam peringatan Santa Perawan Maria Ratu hari ini, perayaan Ekaristi yang kita rayakan hari ini, sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini, memperdengarkan kepada kita dalam bacaan pertama nubuat dari Nabi Yehezkiel tentang janji akan pembaharuan yang akan dialami oleh bangsa Israel, di mana bangsa Israel yang dibuang, yang diasingkan akan dipulihkan kondisinya. Bangsa Israel yang berdosa akan dipulihkan kondisinya oleh Allah menjadi bangsa yang istimewa kembali, di mana mereka akan disucikan dari segala dosa-dosanya oleh Allah. Inilah nubuat janji yang disampaikan Allah melalui nubuat Nabi Yehezkiel, di mana bangsa Israel akan dipulihkan menjadi bangsa yang istimewa asal mereka mau tetap setia kepada Allah. Dalam bacaan Injil kita berjumpa dengan Yesus yang menyampaikan perumpamaan tentang kerajaan surga. Kerajaan surga diumpamakan seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Undangan disebarkan dan orang yang diundang adalah orang-orang yang diundang secara khusus pada awalnya. Tetapi pada akhirnya para undangan tidak mau datang, menolak undangan itu dan justru malah sibuk mengurus urusan mereka, bahkan ada yang menganiaya utusan sang raja itu. Dari sini kita boleh belajar bahwa menggambarkan perumpamaan Yesus ini menggambarkan orang-orang Farisi, orang-orang pada zaman Yesus yang menolak Yesus, menolak pewartaan Yesus.
Pada akhirnya undangan yang hanya dikhususkan pada orang-orang tertentu dibuka kepada siapapun. Bukan hanya pada undangan khusus tetapi kepada siapapun, kepada orang-orang yang ada di jalan, kepada orang-orang yang bisa dijumpai oleh para hamba, mereka diundang untuk hadir dalam perjamuan nikah itu. Menggambarkan juga kepada kita bahwa pada akhirnya semua orang diundang untuk menghadiri perjamuan nikah ini, diundang untuk ikut berpesta bersama dengan sang raja ini. Tetapi dari sini pada akhirnya tetap ada tuntutan bagaimana setiap orang yang datang, yang dijumpai, yang hadir dalam perjamuan ini adalah orang yang dituntut untuk tetap senantiasa berpakaian pesta. Saudara dan saudari yang terkasih, dari dua bacaan ini kita boleh belajar satu hal bagi kita, bahwa kita orang-orang Katolik, orang-orang yang mengimani Yesus dalam bacaan-bacaan hari ini digambarkan sebagai orang-orang yang dipilih, orang-orang yang dipulihkan kondisinya seperti bangsa Israel, bahwa dalam hati kita dicurahkan dengan kekudusan, bahwa kita adalah bangsa yang dimiliki oleh Allah. Tetapi pada akhirnya kita juga bisa melihat sebagai bangsa yang dipilih oleh Allah, kita juga adalah bangsa yang diundang untuk hadir dalam perjamuan pesta, untuk menerima Yesus sendiri dalam hidup kita. Maka pada akhirnya kita diundang untuk senantiasa layak. Bagaimana kita layak melayakkan diri? Lewat sarana-sarana yang disediakan gereja, yang ada dalam gereja, lewat sakramen-sakramen yang ada dalam gereja, kita adalah orang-orang yang dimungkinkan untuk layak menyambut Tuhan sendiri. Maka mari kita bersyukur oleh sarana-sarana yang ada dalam gereja, sakramen-sakramen yang ada dalam gereja, tradisi-tradisi yang ada dalam gereja kita, yang memungkinkan kita untuk senantiasa kudus seperti apa yang diajarkan gereja. Dan secara khusus dalam perayaan hari ini pada peringatan Santa Perawan Maria Ratu, kita juga memiliki teladan untuk menjadi orang kudus, untuk menjadi orang suci, untuk senantiasa layak hadir dalam pesta perjamuan. Kita boleh meneladan satu hal, mungkin hal-hal yang sederhana dari Bunda Maria yang kita kagumi. Itulah yang akan menuntun kita untuk senantiasa layak hadir di hadapan Tuhan, layak untuk disebut sebagai para pengikut Kristus. Mari kita belajar dari Bunda Maria yang kita peringati sebagai Ratu hari ini, dan semoga lewat keteladanan Bunda Maria, lewat doa-doa kita bersama Bunda Maria, kita senantiasa dimampukan untuk senantiasa berjuang, untuk senantiasa layak untuk menyambut Tuhan, untuk mengikuti Tuhan Yesus, untuk hadir dalam setiap pesta perjamuan yang diumpamakan dalam bacaan Injil hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.